Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kami akan menjelaskan tentang pertempuran Medan Area. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Saputri, absen 9 dari kelas 9G. Dan ini teman saya Ines Gawe Evelina, absen 8 dari kelas 9G. Penyebab terjadinya pertempuran Medan Area adalah karena adanya niat sekutu dan Nika untuk kembali menguasai Indonesia. Sekutu yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 awalnya mengaku hanya untuk mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka juga membawa pasukan Nika yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dan berlangsung selama hampir 2 tahun. Pertempuran Medan Area terjadi di sekitar kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nika tewas, dan 96 orang Nika lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nika. Terdapat 2 pihak yang terlibat, yaitu rakyat Indonesia dan sekutu atau Nica. Rakyat Indonesia yang terlibat dalam pertempuran ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, tentara, hingga tokoh masyarakat. Pertempuran Medan Area berakhir dengan kemenangan sekutu. Namun, pertempuran ini telah menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Medan Area mengajarkan kita tentang pentingnya semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, pertempuran ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi musuh. Tokoh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly memiliki nama asli Brigadir Jenderal Tuan Edmund Kelly. Ia adalah pemimpin sekutu yang menguasai daerah Medan pada saat Belanda menjajah Indonesia di zaman dahulu. Muhammad Toha lahir di Bandung pada tahun 1927 dan wafat di Bandung pada tanggal 11 Juli 1946. Adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha gugur dalam kebakaran misi penghancuran gudang amunisi milik tentara sekutu bersama rekannya setelah meledakkan dinamit dalam gudang amunisi tersebut. Tokoh Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir di Suriah Utsmaniyah pada 23 September 1865 dan meninggal di Mesir pada 22 Agustus 1935. Ia adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Ghafani dan Muhammad Abduh. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 dan wafat pada tanggal 9 April 1966. Adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Tokoh Amir Hamzah. Tenggoy Amir Hamzah yang bernama lengkap Tenggoy Amir Hamzah Pangeran Indra Potra atau lebih dikenal hanya dengan nama Pena Amir Hamzah. Lahir pada 28 Februari 1911
dan meninggal pada 20 Maret 1946. Adalah sastrawan Indonesia angkatan Poet Jangga Baroe dan pahlawan nasional Indonesia. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan Perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak ini lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai Sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat Sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat tempur. Pada bulan April tahun 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak Sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pada pukul 12 malam, setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Kemudian, para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret tahun 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Sekian dari kami berdua, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like ya teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.